pada pertemuan kali ini atau pada sesi ini kita akan spesifik membahas mengenai salah satu komponen dari Smart Nation, yaitu Smart and Sustainable City. Fokus pembahasan akan berada pada konsep dan bagaimana komponen-komponen pada Smart and Sustainable City itu menjadi salah satu komponen utama dalam Smart Nation. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, mungkin dengan logika atau analogi di Indonesia, sebuah negara terdiri dari kumpulan, ya. Kalau di Indonesia ya karena negara kepulauan, maka terdiri dari banyak pulau, dan di dalam pulau itu ada beberapa kota, kabupaten, dan seterusnya, sehingga konsep yang dikembangkan memang arahnya bagaimana ada kemandirian dari masing-masing daerah dalam konsep Smart and Sustainable City. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana sebenarnya Smart and Sustainable City ini menjadi core atau dari apa istilahnya itu, jadi jiwanya dari Smart Nation. Jadi berbeda dengan beberapa negara yang secara geografis cukup kecil seperti di Singapura, kemudian di Estonia, mungkin di negara yang relatif kecil, maka Smart Nation-nya itu ya sama dengan Smart City-nya, karena memang dia hanya berada pada satu lokasi. Yang cukup challenging adalah ketika negara itu punya wilayah demografi yang cukup luas, terdiri dari banyak kota, nah sehingga tidak mungkin kita membuat semacam konsep Smart Nation yang sangat wide gitu ya, sangat cover up semuanya, karena akan cukup sulit dalam konteks kita menyelenggarakan teknologi maupun layanan untuk keperluan Smart Nation, ya. Maka dari itu, konsep yang dikembangkan adalah bagaimana setiap daerah-daerah kecil sebagai komponen dari sebuah nation, yaitu kota atau city, itu punya kemampuan mandiri menjadi smart city, dan juga tidak hanya berhenti di itu, tapi juga menjadi sustainable city. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan smart and sustainable city, ini kita akan bahas lebih jauh di sesi ini. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membicarakan konsepnya dulu. Saya share screen darinya. Nah, pada konsep Smart and Sustainable City, sebenarnya yang kita bahas itu adalah bagaimana sebuah kota atau sebuah wilayah. Jadi ada yang menganalogikan tidak harus city itu adalah kota yang besar gitu ya, atau kota yang modern, tetapi dalam konteks kewilayahan maka dia berada pada satu lingkup administrasi, kekuasaan begitu. Bisa representasinya nanti kalau dia itu cukup besar ya kota atau kabupaten kalau di kita, atau mungkin lebih kecil kecamatan, atau bisa juga desa. Kalau kita ambil ke suatu wilayah yang cukup luas di luar Jawa terutama, yang namanya desa itu sangat luas sekali, sehingga bisa jadi konsepnya tidak lagi menjadi smart city secara fisik, tapi desa itu representasi city juga. Nah, yang menjadi menarik nanti sebenarnya tidak hanya smart, tapi dengan suatu wilayah kota itu menjadi smart, sebenarnya yang dicari ke depan adalah bagaimana kota itu bisa sustain. Nah, sustain itu punya kemampuan untuk beradaptasi, berkembang sesuai dengan perkembangan isu maupun isu sosial, isu ekonomi, dan seterusnya. Nah, kenapa tidak cukup hanya smart city ya? Nah, kenapa harus ada sustainable city? Nah, sebenarnya ini yang mendasari ya. Jadi memang mau tidak mau segmentasi pergerakan saat ini mungkin ini juga perlu diketahui oleh teman-teman yang kita yang bermain atau mempelajari atau sehari-hari berkutat dengan computer science, bahwa sebenarnya secara demografi itu terjadi moving besar-besaran. Jadi bagaimanapun kota itu atau city itu punya daya tarik sehingga orang berbondong-bondong untuk mencoba minimal tinggal mendekati kota. Dari kota yang sudah existing biasanya nanti akan bermekaran menjadi kota-kota penyangga dan seterusnya. Itu terjadi, fenomenanya bisa dilihat di Yogyakarta misalnya, senternya mungkin di kota Jogja, tapi kemudian Sleman, Klaten, segala macam itu berkembang menjadi kota-kota penyangga yang lama-kelamaan juga akan ramai. Itu juga terjadi di ibu kota dan seterusnya. Nah, tetapi dengan perpindahan penduduk ini menyebabkan ada pola-pola baru yang muncul sebagai baik itu problem
maupun potensi. Ya, jadi contoh ya terjadi kemacetan karena mobilitas penduduk makin banyak ke kota, maka otomatis kebutuhan untuk mobilisasi makin tinggi. Kemudian supply terhadap bahan pangan, bahan kesehatan dan seterusnya juga makin tinggi. Ini juga tercermin dengan makin besarnya supply tanda kutip sampah yang dihasilkan oleh penduduk di perkotaan. Kemudian bisa juga terjadi karena saking banyaknya penduduk, saking banyak mobilitas, makin banyak hal-hal yang dikerjakan, otomatis makin besar juga potensi resiko yang muncul. Nah, kemudian otomatis karena demand-nya tinggi, otomatis akan menyebabkan biaya dan ketersediaan untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan juga makin besar. Kemudian kita masih berhadapan dengan natural site-nya Indonesia, yaitu punya bencana alam yang cukup banyak, ruang terbuka yang makin sempit begitu, kemudian dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini akan terus berkembang, istilahnya never ending problem, baik itu problem ekonomi maupun problem sosial, sehingga smart nation tidak hanya atau smart city tidak hanya bagaimana kota itu dilengkapi dengan teknologi informasi yang canggih, tapi juga harus sustain, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, atau secara jangka panjang meminimalisir dampak yang terjadi. Nah, sehingga ini menjadi penting. Nah, sehingga karena ada permasalahan ini, maka konsep smart city tidak sekedar hanya penyelenggaraan perkotaan dengan teknologi informasi, tapi kemudian berkembang menjadi semacam ini. Jadi sebuah wilayah atau sebuah kota yang dapat mengatur sumber dayanya. Jadi ini teknologi informasi punya peran penting, yaitu untuk bagaimana teknologi informasi ini mengatur sumber daya. Jadi kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kota itu mengetahui benar sumber dayanya. Apa itu sumber dayanya? Bisa alam dan manusia. Meskipun di perkotaan mungkin tidak banyak sumber daya alam, tapi apapun itu sebenarnya ada. Ada di beberapa contoh, misalnya di Jepang misalnya, ketika mereka melihat ada potensi sungai yang membelah di perkotaan, mereka kemudian mengaturnya menjadi sumber daya untuk kepentingan power generator dan seterusnya. Jadi hal-hal yang terbatas pun bisa digunakan, termasuk manusianya ya. Jadi, nah sehingga nanti harapannya dengan kita mengatur sumber dayanya ini, bisa dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, nanti tercipta pengaturan sumber daya yang efektif dan efisien, yang tujuannya sebenarnya nih sustainability-nya itu di sini, bahwa itu mencapai pembangunan berkelanjutan dan kenyamanan dalam berkehidupan. Jadi sustainability-nya ini adalah tidak hanya berhenti pada kota fasilitas perkotaan saat ini, tapi juga untuk kepentingan ke depan, yaitu apalagi untuk sustainable development goals-nya, dan juga nyaman untuk berkehidupan. Nah, sehingga teknologi informasi ini menjadi enabler yang diperlukan untuk kepentingan ini. Sehingga dalam konteks ini, smart city ini nanti teknologi informasi menjadi komponen sangat penting, bukan hanya aplikasi ya, tapi segala sesuatu yang kita deploy, kita pasang, kita coba deliver di dalam implementasinya, yang nanti memang untuk mengatur sumber daya. Contoh misalnya, seringkali sebuah kota sulit sekali untuk mengetahui apa yang terjadi dengan penduduk atau situasi daerahnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena saat ini misalnya kota hanya mengandalkan konsep untuk reporting ya. Jadi misalnya kalau ada problem baru dilaporkan. Nah, tinggal bagaimana kota itu memanfaatkan teknologi informasi untuk dia bisa punya semacam fast and reliable reporting system yang bisa mengetahui apa yang terjadi di wilayah perkotaannya. Sebenarnya sudah pernah dilakukan ya, contohnya di Jakarta dulu pernah melakukan dengan aplikasi Clue. Jadi setiap orang itu jadi kayak sensor untuk misalnya dia menemukan ada jalan berlubang, dia cukup foto, upload, laporkan, dan seterusnya. Nah itu nanti kemudian dari report itu pengelola dari aplikasi kemudian akan memverifikasi dan kemudian mendistribusikan informasi permasalahan itu kepada pihak dinas atau pihak yang membutuhkan, yang berkepentingan, dan kemudian mereka sudah punya KPI,
Kalau misalnya sudah ada verified problem yang masuk, nah misalnya dalam kurun waktu maksimal 60 menit sudah harus ada respon, misalnya semacam itu, dan seterusnya. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Mereka nggak perlu harus membangun teknologinya sendiri, tapi bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan itu. Ada beberapa kota yang menggunakan Twitter misalnya gitu ya, tidak perlu harus ada Twitter khusus, tapi Twitter pada umumnya ketika dia bisa memantau penduduknya itu punya akun Twitter, kemudian menyampaikan apa namanya pemikirannya di situ, kemudian kota bisa mengetahui apa yang sebenarnya yang diaspirasi dari kotanya dan seterusnya. Nah ini menjadi penting agar kemudian kita bisa mendeliver ya, konsep dari smart city ini. Nah dalam konteks ini sebenarnya secara lebih luas smart city dipandang bukan sekedar hanya teknologi semata ya, tetapi juga kemampuan untuk sensing. Sensing ini merekam atau mengidentifikasi atau mendapatkan informasi awal terkait dengan kondisi yang ingin dilihat dalam konteks kota tadi. Jadi misalnya kita pengen lihat apa namanya kondisi lalu lintas ya biasanya ada CCTV di perempatan-perempatan besar. Kemudian kalau kita pengen lihat komen penduduk terhadap pelayanan publik, nah kita bisa lihat dari Twitternya kota. Misalnya ada komen apa tidak, ada sesuatu nggak yang disampaikan di situ. Mungkin semua channel sosial media dibuat agar bisa menampung hal-hal yang sifatnya tadi merekam gitu ya. Atau tadi berbasis quick reporting, jadi penduduk bisa melaporkan melalui aplikasi tertentu dan kemudian bisa melakukan apa namanya diseminasi informasi tadi kepada pemerintah untuk kemudian direspon. Nah, dengan kemampuan sensing ini sehingga suatu penyelenggaraan kota itu punya kemampuan untuk mengetahui atau minimal punya kayak early warning system ya terhadap komponen-komponen yang terjadi di masyarakat. Kalau di bidang ekonomi bisa jadi nanti misalnya ada monitoring, misalnya kota itu punya kemampuan memonitor pasar-pasar tradisional, harga-harga sembako fluktuasinya seperti apa. Nah, jadi nanti bisa pedagang bisa melaporkan misalnya harga bahan pokok itu seperti apa. Sehingga ketika diagregat kita bisa tahu fluktuasi yang terjadi. Nah, itu akan lebih real dibanding menunggu misalnya data dari BPS dan seterusnya. Yang seringkali data itu keluar tapi kemudian secara pemutakhiran data sebenarnya sudah lewat gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi challenge gitu di smart city. Nah, di sensing ini komponen utama ya menurut saya. Jadi yang membedakan dengan konsep e-government atau mungkin konsep pemerintahan modern, misalnya government 4.0 dan seterusnya, di smart city ini adalah kemampuan ini secara aktif mendapatkan informasi dari masyarakat secara langsung. Kalau bisa no barrier, jadi tidak ada lagi birokrasi atau prosedur yang istilahnya tuh harus fill in the form gitu ya. Jadi harus mengisi form baru datanya muncul begitu. Jadi harus automatically atau secara responsif data itu masuk ke sini. Nah, ini perlu pemikiran kita dari orang ilmu komputer atau teknologi informasi, teknologi dan aplikasi seperti apa sebenarnya yang cocok untuk kita menyediakan teknologi sensing ini. Nah, ini di lab sistem komputer dan jaringan kita sedang mengupayakan atau sedang melakukan riset agak besar. Besar dalam artian bukan besar volume ya, tapi roadmap-nya cukup panjang dan apa namanya kita coba establishing teknologinya sendiri, tidak hanya make gitu ya. Contoh misalnya untuk tadi isu kebencanaan, misalnya kita pakai sensor untuk merekam dari saat ini sedang berjalan pengembangan untuk riset misalnya longsor, banjir, kemudian apa ya semacam gangguan yang sifatnya terjadi karena erosi dan segala macam itu untuk misalnya wilayah kota yang berada di pinggir-pinggir sungai, nah itu kita pasang sensor agar kita smart city-nya punya kemampuan untuk sensing tadi. Kemudian juga ada riset tentang untuk apa namanya itu melakukan semacam social media monitoring. Tapi social media monitoringnya bukan untuk mendapatkan apa namanya sentimen positif, negatif atau netral, tapi lebih kepada entity identification. Jadi misalnya ada satu tweet yang kemudian di-mention tentang kota tersebut dan isunya apa yang dimunculkan. Jadi apa sebenarnya yang sedang menjadi masalah di perkotaan direfleksikan dari
push-push yang ada di sosial media, misalnya semacam itu. Nah, itu juga kita sedang coba kembangkan, tapi dengan platform dari datanya Twitter, kemudian dari beberapa sosial media bisa dilakukan semacam itu. Kemudian mungkin ini juga lagi kita coba, misalnya kita pasang CCTV, tapi konsepnya bukan untuk e-tilang atau yang lain, tapi untuk crowd identification. Jadi misalnya kita pasang di suatu tempat wisata atau yang lain, kita bisa mengidentifikasi apakah terjadi kerumunan apa tidak. Kita bisa detecting, kalau sekarang protokol kesehatannya harus pakai masker, apakah kita punya kemampuan mendeteksi suatu wilayah itu, misalnya ada crowd, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan cukup tinggi apa tidak. Nah, ini penting. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi bukan lagi seperti kita mengandalkan sistem informasi yang existing untuk tanda kutip mendapatkan datanya. Jadi areanya semacam itu. Nah, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kalau bahasa saya ya semua aspek kehidupan perkotaan atau suatu wilayah bisa kita jadikan sebagai objek di sensing ini. Nah, ini sebenarnya yang menjadi apa ya? Fokus kami di Lab Sistem Komputer dan Jaringan. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang tertarik dengan beberapa risetnya, silahkan nanti bisa kontak saya atau komunikasi, nanti kita bisa share, atau bahkan dari ini kita juga sedang lagi, bentar lagi akan ada open untuk semacam riset assistant. Jika ada yang tertarik, beberapa skop pengembangan akan kita ajak mahasiswa yang tertarik, bisa digunakan nanti untuk seminarnya, proposal, atau skripsi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita udah punya kemampuan sensing, dalam artian kita mengetahui titik-titik yang menjadi point of interest, kemudian datanya apa saja yang harus kita koleksi. Nah, kita baru mengerti nih konteks data itu akan merepresentasikan apa. Jadi misalnya kayak crowd tadi, CCTV kita pasang di Malioboro misalnya, kemudian kita live-kan, kita analisis crowd-nya, kemudian kita hitung berapa muka yang ada masker dan seterusnya. Nah, kita jadi tahu memahami apakah dalam sensing itu kita memverifikasi atau memvalidasi terjadinya sesuatu yang permasalahan perkotaan. Nah, jadi ini menjadi penting. Jadi tidak lagi kita mengandalkan, oke, kita paham misalnya Malioboro itu macet misalnya gitu. Tapi kita jadi mengerti macetnya itu dengan kita punya data sensing itu, kita buat grafik time series-nya, kita jadi tahu ternyata kemacetannya itu mulai jam berapa, kemudian pada peak season-nya apa, dan berapa lama. Nah, itu kemudian kita akan jadi tahu memahami konteks dari permasalahan. Di dalam hal ini untuk punya kemampuan understanding ini, maka Smart City biasanya menggunakan teknologi-teknologi data analitik yang advance ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah paham permasalahan tersebut secara menyeluruh, baru kemudian kita bisa melakukan decision atau acting. Nah, jadi acting ini ya tindakan untuk melakukan sesuatu, untuk kemudian memperkecil permasalahan yang kita ketahui dari proses understanding dan permasalahan yang muncul karena kita punya kemampuan sensing. Nah, jadi Smart City tidak hanya sekedar dashboard visualisasi, tapi juga kemampuan untuk acting. Nah, kalau dalam konteks ilmu komputer sebenarnya ya, ini mungkin sensing ini adalah lab-nya ada di lab SKJ dan ELINS gitu. Understanding ini nanti untuk pemodelannya katakanlah sistem cerdas atau algoritma komputasi. Nah, nanti aplikasinya itu akan bicara tentang RPL, mungkin akan bermain di RPL, di acting ini. Nah, ini yang menjadi penting, kolaborasi semacam ini sangat besar ya. Nah, ini sangat menarik untuk kita pahami karena kita harus memahami jadinya smart city ini nggak hanya bicara masalah sistem perkotaan, tetapi juga ini konvergensi dengan teknologi, dengan data, dan solusi-solusi yang sifatnya itu nanti futuristik itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita sedikit berlompat gitu, berimajinasi, kita jadi paham ya kenapa kota itu kemudian cukup bersusah payah tanda kutip itu untuk lari ke arah misalnya green city misalnya gitu. Nah, jadi di balik itu, di balik jargon itu kita jadi tahu ternyata dia sudah punya dia sensingnya apa, understandingnya apa, kemudian actingnya apa. Nah, ini adalah salah satu ini adalah konsep besar dari Smart City yang perlu
teman-teman harus pahami konteks cara berpikirnya, sehingga kalau nanti kita mengembangkan suatu solusi yang ditujukan untuk smart city atau smart nation, maka sebenarnya kita harus punya 3 fitur utama, yaitu kemampuan untuk menyediakan sensing, kemudian melakukan pemodelan problem dengan understanding, dan kemudian memberikan opsi-opsi decision atau solusi dengan aksi yang digunakan untuk meminimalisir resiko atau memanfaatkan sumber daya atau value yang dimiliki oleh city, oleh kota, gitu ya. Oke, itu poin sesi pertama dari dari diskusi kita mengenai konsep dari smart city. Nah, silahkan jika ada yang ingin